Ya, untuk soal ini saya akan bahas dengan dua metode, dua cara. Ya, cara yang pertama begini. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Ya, maka pertidaksamaan ini akan menjadi X ditambah 3X lebih kecil sama dengan 2. Jadi 4X lebih kecil sama dengan 2. Ya, maka ini akan memiliki penyelesaian ya. Ingat ya, kalau ada harga mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka selesaiannya adalah min A lebih kecil X lebih kecil sama dengan X lebih kecil A ya. Oke, begini ya. Nah, kita lihat soal yang tadi. Berarti min 2 lebih kecil sama dengan 4X lebih kecil sama dengan 2. Terus kita bagi semua ruas dengan 4 ya. Oke, ini dibagi 4 dapat min setengah. Ya, bagi 4 dapat X, bagi 4 dapat setengah. Nah, ingat bahwa X-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita cari irisan yang ini dengan iris ini ya. Irisan ini dengan ini, maka didapatlah himpunan penyelesaian yang pertama adalah 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan setengah. Ya, lebih dari 0 ya. Nah, tadi kita tinjau untuk X lebih besar sama dengan 0. Sekarang kita tinjau untuk X lebih kecil daripada 0. Maka yang ini akan menjadi min X ditambah 3X lebih kecil sama dengan 2. Ya, 2X lebih kecil sama dengan 2. Nah, gunakan rumus yang tadi ya. Harga mutlak X lebih kecil sama dengan A, jadinya min A. Ya, gitu ya. Oke. Ya, ya. Nah, ini jadinya min 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Oh, sorry, ini 2X ya. Dibagi 2, semua dibagi 2. Maka jadi min 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 1. Nah, karena X-nya kurang daripada 0, maka cari irisan antara ini dengan ini. Sehingga didapat himpunan penyelesaian yang kedua adalah min 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil daripada 0. Nah, selanjutnya himpunan penyelesaian total adalah HP1 diiriskan dengan HP2. Ya, irisan dari ini dan ini. Sorry, bukan irisan ya, gabungan ya. Gabungan bukan irisan. Nah, HP1 gabung HP2. Nah, sehingga jadinya apa? Ini digabung dengan ini. Jadinya min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan setengah. Nah, gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, saya akan gunakan cara yang kedua. Ini cara yang pertama ya. Oke, kita akan hapus cara pertama. Sekarang cara kedua, kita boleh kuadratkan kedua ruas. Nah, ini kita kuadratkan. Maka akan didapat harga mutlak kuadrat ditambah 2 kali ini 6 kali X, harga mutlak X gitu ya. Ditambah dengan 9X kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Ini harga mutlak X kuadrat sama aja dengan X kuadrat. Ya, 6X harga mutlak X ditambah 9X kuadrat min 4 lebih kecil sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi. 10X kuadrat ditambah 6X harga mutlak X min 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0 ya, maka yang terjadi adalah 10X kuadrat ditambah 6X dikali X min 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini 6X kuadrat. Ya, tambahin dengan ini jadi 16X kuadrat min 4 lebih kecil sama dengan 0. Kita bagi 4, maka yang terjadi 4X kuadrat min 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita faktor 2X ditambah 1, 2X minus 1. Nah, yang mana pembuat nolnya adalah min setengah dan
setengah. Ya, oke. Nah, terus ini min setengah, ini setengah ya. Iya, kita tes dengan X sama dengan 0. Kita tes X sama dengan 0 di sini, maka yang terjadi adalah 0 ditambah 1, 1, 0 dikurang 1, min 1. Nah, hasilnya negatif. Nah, ini berarti tandanya negatif ya. Ya, ini jelas positif. Ini juga positif ya. Nah, untuk yang ini penyelesaiannya adalah yang negatif. Hmm. Nah, gitu ya. Tetapi karena X-nya lebih besar sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian yang pertama adalah 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan setengah gitu ya. Oke. Jadi yang negatif tidak kita pakai ya, karena X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, X lebih kecil daripada 0 ya. Tadi yang pertama ini, nah sekarang yang ini, maka persamaan yang ini akan menjadi 10X kuadrat ditambah 6X dikali min X. Harga mutlak berubah menjadi min X gitu ya. Min 4 lebih kecil sama dengan 0. Nah ini min 6X kuadrat. Jadinya 4X kuadrat. Iya. Oke. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi dengan 4. Maka X kuadrat min 1 lebih kecil sama dengan 0. X tambah 1, X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Pembuat nolnya min 1 dan 1 ya. Ya, lalu kita tes dengan 0. Misalnya kita masukkan 0 ke sini aja. Ya, 0 kuadrat kurang 1. Ya, hasilnya negatif. Nah, berarti di sini negatif, di sini positif. Di sini positif ya. Oke, karena ini lebih kecil daripada 0, maka kita pilih daerah yang negatif. Ya, oke. Ini dia. Nah, ini dia ya. Nah, karena X-nya kurang daripada 0, ini ya, X kurang daripada 0, maka himpunan penyelesaian yang kedua ini yang kita pakai adalah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 0 gitu ya. Batasannya 0 ya, lebih kecil dari 0. Sehingga himpunan penyelesaian total adalah HP1 digabung dengan HP2. HP1 tadi yang ini, ya yang ini HP1. Terus HP2 yang ini, ya setelah digabung maka akan menghasilkan min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan setengah. Nah gitu ya. Oke. Oh sorry. Udah betul ya. Ya oke. Min 1 sampai setengah. Ya oke benar ya. Nah kita juga bisa mengeceknya dari aplikasi ya. Bantuan kalkulator. Kalkulator grafik. Nah kita lihat ya. Kalkulator grafik ini caranya ini dipindahkan ke kiri ya. Harga mutlak X ditambah 3X dikurang 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah ini anggap suatu fungsi ya. Anggap suatu fungsi fx sama dengan harga mutlak X tambah 3X dikurang 2 gitu ya. Nah, lalu kita plot gambar grafik fungsinya. Nah ini sudah saya gambarkan ya. Absolut X ditambah 3X dikurang 2 ya. Nah grafiknya seperti ini ya. Ya, daerah penyelesaiannya yang mana dong? Nah, kan lebih kecil. Jadi grafik yang berada di bawah sumbu X itulah penyelesaiannya ya. Berada di sumbu X dan di bawah sumbu X. Nah, gitu ya. Oke, di bawah sumbu X. Nah, itu ya. Iya. Oke, sehingga penyelesaiannya adalah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan setengah. Oke. Nah, demikian penjelasan saya untuk kasus yang ini. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Untuk video yang lainnya silakan ada dilihat di playlist Harga Mutlak. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga sukses, adik-adik ya.